Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak berpanjang kalam, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat HNI pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allah. Alhamdulillah. Sekarang sapaan yang berikutnya adalah dahsyat. Karena dahsyat ini kalau diucapkan dengan dinikmati dengan hati yang tulus, Masya Allah bisa menggetarkan ruh mindset kita. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat HNI di pagi hari ini? Dahsyat. Alhamdulillah. Dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Melihat senyumnya semua sudah cerah, maka tidak berpanjang kala kita awali majelis ilmu pagi hari ini di semangat energi pagi yang tidak pernah bosannya dari Pak Sucito. Kita awali dulu dengan membaca bersama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku host sudah membuka. Maka selanjutnya kita kesepakatan Bu Ita 15 pertama. Selanjutnya nanti Bu Partinah sepuasnya. Kalau memang tidak ada aktivitas, nanti saya akan menutup. Jadi saya sukasnya membuka dan menutup saja. Demikian, selanjutnya monggo kepada Bu Ita Nur Indah. Silakan. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih kepada Pak Cito dan Bu Ani yang telah memberi kesempatan di Semangat Energi pagi ini untuk kita belajar bersama. Yang kedua, terima kasih kepada Ustazah Sri Mulyani untuk kesempatan yang telah diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas meneruskan tentang tema bisnis jalan langit. Karena kata bisnis itu seringkali dimaknai dengan uang ya, atau materi, atau sesuatu yang bersifat materialistis. Seringkali juga dihubungkan dengan suatu sistem yang harus diikuti caranya agar bisnis itu sendiri berhasil. Nah, selama ini saya sendiri bukan orang yang pandai atau pintar dalam berbisnis, karena modal saya yakin kalau sering juga membaca atau mendengarkan quote-quote yang sifatnya bisnis itu adalah 80%-nya mindset dan 20%-nya adalah skill. Jadi saya pribadi mempercayai bahwa bisnis itu selama kita punya niat dan keyakinan, insya Allah kita akan bisa. Barangkali juga orang-orang itu berpikir, termasuk saya, semakin bagus atau baik cara dalam kita berbisnis, atau kalau kita memakai suatu akan berpengaruh terhadap jalankan. Nah, notabene yang selama ini dipakai itu adalah cara-cara atau sistem-sistem yang berasal dari luar, misalnya dari Amerika, dari Inggris, yang diharapkan dengan menerapkan sistem-sistem seperti itu akan berhasil bisnis kita. Nah, ternyata enggak. Kalau ternyata kita masih berpikir seperti itu, ya ternyata itu yang salah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebatas yang saya tahu dan saya pelajari dan saya rasakan tentang
metode bisnis dengan jalan langit. Yang pertama, itu dulu saya pernah berpikir yang seperti itu, tapi ternyata ada sistem yang memang lebih bagus, lebih berkah, lebih berhasil untuk kita jalankan, yaitu dengan menggunakan metode bisnis jalan langit. Nah, untuk memulai bisnis dengan jalan langit ini, yang pertama dilakukan adalah taubat dulu, ya. Taubat dalam artian kita nggak boleh berpikir bahwa sistem-sistem yang di luar sana yang notabene ngetren, yang katanya bagus, katanya hebat, itu ternyata ya ternyata nggak sesuai untuk kita terapkan sebagai umat muslim. Yang pertama harus kita taubatan dulu, astagfirullahaladzim. Yang kedua kita luruskan niat. Maksudnya diluruskan niat itu bahwa kita memulai bisnis ini, terutama bisnis HNI ini, ya. Saya sendiri, saya pribadi memulai bisnis ini dengan niatan hijrah dari produk-produk yang kurang jelas halal haramnya menuju ke produk-produk yang sudah jelas halal dan thayyib, yaitu produk-produk dari HNI. Nah, yang pertama hijrah produk, yang kedua syiar, yaitu menyampaikan, menceritakan, menularkan apa yang telah kita rasakan di HNI, baik dari segi manfaatnya maupun dari segi bisnisnya. Manfaatnya sudah jelas, ya. Manfaatnya yang pertama, untuk kehidupan kita sehari-hari kita lebih dekat dengan sunnah. Yang kedua, kita bisa mendapat ambil untuk manfaatnya. Nah, itu bisa kita ceritakan untuk kita ceritakan kepada terutama keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau tetangga-tetangga kita. Yang pertama tadi hijrah, yang kedua syiar produk muslim yang halal dan thayyib, yang ketiga bisnis kita itu, bisnis saya maksudnya, saya ingin membantu atau memberikan solusi kesehatan bagi orang lain. Jadi harus kita niatkan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu bertujuan untuk membantu orang lain. Misalnya orang lain sedang sakit, sedang kurang sehat. Nah, kita sampaikan, kita perkenalkan, kita berikan produk-produk dari HNI yang bisa memperbaiki kesehatan mereka atau menyembuhkan apa yang mereka keluhkan. Selanjutnya, memudahkan orang lain mendapatkan produk halal. Nah, salah satu niatan kita itu misalnya kita berbisnis, kita menjadi halal mat, kita membuka stokis, itu memudahkan orang lain untuk mendapatkan produk-produk halal yang lebih dekat dengan rumah mereka atau lingkungan mereka. Karena kadang mereka pengen katakan misalnya pengen pakai pasta giginya HNI, ternyata di sekitar mereka nggak ada produk-produk HNI, nggak ada pasta gigi HNI. Akhirnya mereka membeli pasta gigi yang ada di toko atau warung di sekitar mereka. Nah, dengan kita membuka halamat, kita membuka stokis, kita bisa memudahkan orang lain untuk mendapatkan produk halal, salah satunya yaitu pasta gigi dengan sirup dari HNI. Selanjutnya, membantu meningkatkan perekonomian keluarga atau masyarakat atau tetangga atau saudara kita. Kita niatkan bisnis yang kita bangun dari HNI ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, baik perekonomian kita, keluarga kita sendiri, ataupun perekonomian orang-orang di sekitar kita. Nah, disampaikan di perusahaan atau di HNI itu bahwa kita kalau pengen sukses, intinya sistem yang di HNI itu kalau kita pengen sukses, itu caranya ya kita ngajak orang lain untuk sukses. Nah, itu sudah salah satu niatan yang memang sudah dalam metode bisnis jalan langit itu, karena kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita juga. Nah, kita harus memikirkan perekonomian atau membantu orang lain. Bisnis yang kita jalankan itu tidak semata-mata untuk kita saja, tapi juga bermanfaat untuk orang lain.
insya Allah Allah akan memudahkan apa yang kita lakukan, bisnis yang kita jalankan, insya Allah akan dimudahkan. Nah, selanjutnya yang tadi itu sudah yang pertama tobat, yang kedua luruskan niat, ya, niatnya lillahi ta'ala, hanya demi Allah, hanya untuk Allah semata apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah memperbaiki cara dalam bisnis kita. Nah, ini yang mungkin sering salah, ya, termasuk saya sendiri. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Qamar ayat 17, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Selanjutnya difirmankan lagi oleh Allah dalam surat At-Taha ayat 124, yaitu, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Nah, sudah jelas nih, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai peringatan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang tidak boleh kita kerjakan, semuanya sudah ada di Al-Quran. Termasuk cara-cara bisnis kita pun sudah ditulis atau diatur dalam Al-Quran. Yaitu selanjutnya surat At-Taha ayat 2, dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah. Jadi tidak ada ceritanya ya, kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran itu kita jadi susah, kita jadi ribet, kita jadi nggak enak. Karena sesungguhnya apa yang telah dilakukan, apa yang harus kita lakukan itu semuanya sudah ada di Al-Quran. Jadi kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, kita sesuai dengan syariat-syariat yang ada di Al-Quran, kita sesungguhnya memudahkan urusan hidup kita. Cuma selama ini mungkin kita berpikir ribet sendiri ya. Kita ribet sendiri melakukan bisnis, kesana kemari, melakukan list-list atau membuat rencana-rencana yang sebetulnya malah membuat yang akhirnya membuat kita jauh dari Al-Quran. Nah, itu yang salah. Al-Quran dulu untuk memudahkan bisnis kita. Nah, selama ini mungkin kita masih kebalik nih. Kita sering disibukkan dengan bisnis kita, jadi kita semakin jauh dari Al-Quran. Nah, jadi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran agar apa yang kita usahakan mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering juga kita ditekankan juga nih dalam HNI itu, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang mendekatkan pengusaha dengan Rabb-nya. Jadi kalau dalam bisnis ini kok kita merasa kita tuh semakin jauh dari Allah, semakin jarang bisa ngaji, sholatnya kok telat-telat, karena mungkin alasan PCA dan lain-lain. Nah, itu berarti ada yang salah dalam bisnis kita, ada yang salah dengan diri kita, bukan bisnis kita. Ya. Berarti cara bisnis kita itu belum betul, belum pas, belum mengikuti bisnis-bisnis atau syariat-syariat yang ditetapkan dalam Islam. Nah, bisnis jalan langit itu nggak seperti itu. Kalau kita dengan melakukan bisnis ini kok merasa kita semakin jauh dengan Allah, berarti ada yang perlu diperbaiki dengan cara kita dalam berbisnis. Yang selanjutnya yaitu menetapkan jalan. Nah, maksudnya kita harus menetapkan jalan bahwa Al-Quran itu sebagai imam, sebagai jiwa, dan sebagai ruh kita. Sebagai pusat kendali dalam semua operasional dan kebijakan-kebijakan rencana yang akan kita lakukan dalam bisnis kita. Selanjutnya, kita melakukan atau implementasi dalam bisnis, yaitu implementasi dalam budaya, implementasi dalam aturan-aturan yang akan kita lakukan dalam bisnis kita, dan mengimplementasikan dalam pengembangan gagasan. Yang pertama, misalnya, implementasi dalam budaya. Kita harus membudayakan dalam bisnis kita itu berbicara yang baik atau ya. Jadi kalau kita bermuamalah, kita dalam melakukan bisnis dengan orang lain, itu sebaiknya apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu hal-hal yang baik saja. Kalau sekiranya bukan sesuatu yang baik, sebaiknya diam aja.
Jadi berbicara yang baik atau diam, itu yang harus menjadi patokan dalam kita berbisnis. Jadi kalau kita berbisnis, apa yang baik-baik aja. Kalau sekiranya apa yang kita sampaikan itu bukan yang sesuatu yang baik atau sesuatu yang sekiranya menyakitkan mitra kita atau menyinggung perasaan, sebaiknya tidak usah disampaikan. Yang kedua, implementasi dalam budaya ya. Lihat contohkan dulu. Yang kedua, nah ini ya, yang tadi berbicara baik atau diam, yaitu dengan hikmah dan keteladanan. Jadi kita maksudnya nggak perlu banyak bicara ya. Kalau kita sebagai leader, sebagai pemimpin, cukup dengan hikmah atau keteladanan aja. Jadi kita nggak perlu banyak bicara, apalagi marah-marah. Cukup kita contohi aja apa yang harus kita lakukan kepada mitra-mitra kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi kadang orang-orang itu berpikir ya, kalau pemimpin itu, pimpinan atau leader itu terlihat ibawahnya kalau dia itu marah-marah, misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya dalam Islam tidak memperbolehkan orang itu malah marah-marah. Jadi kalau ada yang pimpinan yang suka marah-marah, meledak-ledak, itu sebetulnya tidak dianjurkan dalam Islam. Lebih baik menahan marahnya atau memberi contoh kepada mitra-mitranya, anak buahnya, bawahannya, seperti itu. Nah, selanjutnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Jadi mending kalau apa yang kita sampaikan itu bukan sesuatu yang baik, ya lebih baik kita diam aja. Yang kedua, budaya yang harus kita terapkan dalam bisnis ini yaitu jujur. Jujur, bertanggung jawab, enggak ngelesan, enggak terlalu baik ya. Jadi kalau ya harus kita upayakan apa yang kita sampaikan itu suatu kebenaran. Jujur itu harus menjadi bagian dari karakter kita. Karena jujur itu yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya dikasih tugas ya nggak usah les. Ya udah lakukan, kalau memang nggak bisa ya katakan aja. Maksudnya apa yang membuat kita untuk tidak bisa melakukan. Jadi kita nggak perlu bohong, nggak perlu ngeles. Misalnya seperti itu. Kalau kita misalnya diajak PCA atau diajak datang ke suatu HS atau suatu pertemuan atau rapat. Nah, kalau memang kita nggak bisa ya katakan aja nggak bisa, karena kadang ada beberapa orang tuh yang mungkin nggak bisa, sungkan, akhirnya ngarang-ngarang cerita ya. Oh nggak bisa karena ini. Nah seperti itu misalnya ini seperti itu. Jadi kita jujur aja, emang kalau nggak bisa ya nggak bisa. Seperti itu. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, ini ya penerapan untuk yang jujur. Jujur harus menjadi karakter kita sebagai pebisnis, karena itu kunci sukses seorang bisnis itu ya harus jujur. Yang selanjutnya yaitu budaya ibadah dalam keseharian kita. Yang pertama misalnya sedekah subuh. Alhamdulillah dalam komunitas kami selalu diajarkan untuk mengawali hari kami, mengawali pagi kami dengan sedekah subuh. Nah, alhamdulillah nih,
pengalaman saya pribadi dengan menjadi bagian dari berada di komunitas HNI itu rasa-rasanya semakin mendekatkan kita dengan kebaikan. Di komunitas HNI ini kita bertemu dengan orang-orang yang baik, diajarkan hal-hal yang baik. Jadi salah satunya di komunitas kami ini ada budaya yang sudah lama nih, yang namanya sedekah subuh. Jadi kita harus mengawali mengawali hari kita itu dengan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh ini bervariasi ya macamnya. Jadi kalau di tempat kami, di komunitas kami itu, kami menyediakan toples ya, toples itu untuk kita sebagai alat untuk sedekah subuh. Jadi kita kasih infak sesuai dengan kemampuan kita ya. Setiap subuh, sebelum subuh itu kita lakukan sedekah subuh. Yang kedua, sholat duha dan tilawah sebelum bekerja harus menjadi bagian dari keseharian kita ya, menjadi budaya kita dalam menerapkan bisnis langit itu. Memberes sebelum kita bekerja, kita lakukan sholat duha, kita lakukan tilawah. Jika nggak bisa banyak, ya sudah semampunya. Misalnya 1 lembar, atau misalnya surat Al-Waqiah di pagi hari. Itu yang harus menjadi budaya kita sehari-hari. Terus menjaga wudhu. Nah ini jika memungkinkan kita menjaga wudhu itu lebih baik ya. Yang selanjutnya, misalnya kita melakukan rapat, pertemuan, atau HS, itu kita awali dengan membaca basmalah atau tilawah Quran. Itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita ya. Alhamdulillah kalau kita lagi di setiap pertemuan-pertemuan HNI pasti diawali juga dengan tilawah. Yang selanjutnya budaya tadi ya. Itu yang menjadi budaya harian kita. Nah, selanjutnya ada yang menjadi implementasi dalam pengembangan gagasan. Nah, dalam bisnis Jalan Langit ini, kita sebaiknya tidak menggunakan ide-ide yang muncul saat sholat. Kadang mungkin kita pernah mengalami, ya, saat kita sholat itu muncul ide-ide yang kita anggap brilian, kita anggap cemerlang. Nah, saat kita sholat, muncul ide, itu sesungguhnya idenya dari mana? Karena kita sedang sholat. Terus ada ide-ide, itu berarti datangnya dari setan. Nah, itu nggak perlu kita menerapkan ide-ide yang muncul saat kita sholat. Terus ide-ide yang muncul saat kita di kamar mandi. Ada beberapa orang juga yang membuat kamar mandinya itu bagus. Alasannya menggali atau sama itu nggak boleh nih. Kenapa nggak boleh? Karena kamar mandi itu yang kita masuk kamar mandi aja kita baca doa berlindung dari godaan jin atau setan laki-laki maupun perempuan. Jadi apa yang kita temukan di dalam kamar mandi, ide-ide yang muncul di kamar mandi itu nggak boleh kita gunakan. Nah, kayaknya udah jam 6.38 ya? Sudah ya? Ya. Mungkin udah ya, seperti nggak dapat. Nggak apa-apa, lanjut aja sampai selesai. Udah 38, Us. Belum mandi. Masya Allah, saya belum mandi. Ya mau nggak ditutup dulu? Oke, untuk sementara Niku, Mbak Partina, mohon maaf mengurangi itu nanti dilanjutkan sampai secukupnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Apa yang saya sampaikan yang sedikit tadi semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasih. Ada Andi. Nah, silahkan. Orang mau nge-zoom belum mandi lagi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tidak pernah kering ilmu dan apapun yang disampaikan pasti insya Allah ada ilmu kebaikannya. Oke, selanjutnya testimoni dari saudara kita semuanya yaitu Bu Partina atau Mbak Partina. Monggo memperkenalkan diri. Saya juga belum begitu tahu profilnya. Memperkenalkan lebih detail nanti supaya saya kenal. Itu nggih. Monggo Mbak Partina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sucipto dan Ibu Ane yang sudah memfasilitasi kami di room Zoom pagi ini. Jangan lupa juga terima kasih buat Bu Ustazah dan Bu siapa tadi ya? Bu Dian ya. Dan buat para peserta Zoom pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Partina. Saya dari Tasikmadu, Pituro, Purworejo. Masya Allah. Purworejo. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk testimoni bisnis Jalan Langit, gitu nggih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf jika nantinya dalam penyampaiannya banyak kata-kata yang kurang tepat. Mohon untuk dikoreksi ya Bu Ustadz. Dalam jalan ini alhamdulillah ya Bapak Sucipto juga membuat grup WA yang berisikan bisnis Jalan Langit. Saya mengikuti dan apa itu untuk tiap harinya ada setoran tilawah Quran, terus istighfar, terus sholawat dan membaca doa zunun. Jujur sebelum saya ikut grup ini saya belum pernah mengamalkan membaca doa zunun ya. Setelah ikut grup WA ini saya jadi mengamalkan setiap harinya, alhamdulillah. Sebentar ya. Kayak dulu ya. Kayak dulu. Duduk. Saya langsung ke testimoni ya. Awal Agustus kemarin kebetulan suami saya ke Jakarta. Bersama dengan anak yang kedua saya. Dari situ saya lebih banyak, alhamdulillah waktunya lebih banyak saya gunakan untuk beribadah, terus lebih fokus ke ibadah-ibadah sunnahnya. Mulai dari saya berusaha untuk istiqomah tiap paginya itu, pagi itu qobliyah subuh, terus membaca surat Al-Waqiah setelah subuh. Jujur meskipun belum hafal, jadi setiap kali baca saya ngeliat dulu. Terus sedekah subuh itu saya kerjakan setelah sholat subuh. Terus zikir pagi, petang, dan tidak lupa juga membaca sholawat. Lalu sholat duha 8 rakaat, baca yasin setelah sholat maghrib, dan membaca ayat kursi setelah sholat wajib. Jangan lupa juga Al-Fatihah untuk diri sendiri, dan malam tahajud dan witir. Alhamdulillah dipertemukan di bisnis HNI ini, saya tuh sekali ya keuntungannya dipertemukan dengan orang yang soleh dan soleha ya di sini. Saling bertukar ilmu, saling mengingatkan satu sama lain, dan saling memotivasi. Sebelumnya saya itu karena ini bisnis Jalan Langit ya, dulu saya berpikirnya
apa ya, bekerja keras gitu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ini dan itu. Setelah sering menyimak di situ tuh banyak positifnya ya. Saya lebih banyak apa ya, mengikuti yang disampaikan di Zoom karena saya lebih optimal belajar lewat online ya. Untuk offline-nya saya masih belum maksimal. Pas suami saya ke Jakarta itu, saya lebih banyak memperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya dan wajibnya juga tak lupa untuk dikerjakan ya. Alhamdulillah sebelumnya saya memang apa ya, dari segi ekonomi sedang mengalami kesulitan kemarin-kemarin itu. Pas suami di Jakarta saya lebih banyak berdoa, mendekatkan diri sama Allah dan apa ya, banyak-banyak istighfar, introspeksi diri, banyak kesalahan-kesalahan saya mungkin di masa lalu dan saat ini saya fokuskan untuk ibadah, sama ngomong anak-anak, masaknya itu nggak terlalu banyak ya, karena untuk masak anak-anak kalau pagi itu jadinya nggak terlalu ribet, dari konsumsi harian dari produk KNI, susu kambing, KNI Health, sama buah kurma. Saya mengusahakan selalu sedia buah kurma juga, dan sari kurma biasanya kalau pagi itu suami suka minum kurma dicampur air hangat. Jadi ini testimoni dari saya sendiri ya. Alhamdulillah saya itu sebelum bulan Agustus itu saya tuh apa ya, ada hutang di beberapa saudara saya. Karena memang saya pindah di Purworejo ini belum ada 2 tahun ya. Saya buka halal mart dan sekalian saya buka warung di rumah untuk menambah kesibukan karena suami saya itu aslinya dari Jakarta, terus pulang merantau ke sini, pulang ke sini ikut saya. Jadi untuk pertanian belum terlalu begitu ini ya, belum terlalu paham tentang pertanian. Jadi pelan-pelan kita bareng-bareng belajar di HNI. Alhamdulillah awalnya memang suami tidak terlalu mendukung ya, karena posisinya saya itu anaknya masih kecil-kecil, terus cukup sibuk ngikutin mood anak-anak juga ya. Dan itu saya apa ya, dari segi ekonomi kemarin sempat di fase yang sangat kekurangan, bukan kekurangan ya, apa ya, kurang cukup. Berarti alhamdulillah saya selalu berusaha berpikir positif ya Allah, dan lebih banyak berdoa, terus mengikuti apa ya, menyimak di grup itu yang positif-positif saya amalkan gitu ya. Selalu berpikir positif, terus saya lebih banyak berdoa. Itu alhamdulillah satu persatu di akhir bulan Agustus saya memiliki hutang kepada 4 orang itu ya. Alhamdulillah di akhir Agustus itu saya mampu melunasinya. Dan alhamdulillah saya juga nggak menyangka karena nominalnya cukup banyak ya, karena kebetulan saya beli rumah ini memang belum lunas, karena beli rumah ini itu sebenarnya tidak terencana secara matang karena posisinya menggantikan rumah ini yang sebenarnya ditempati kakak saya, tapi karena ada apa ya, karena kakak saya itu mau tinggal di Solo, jadi rumah ini dijual dan kebetulan suami saya berminat untuk membelinya, tapi uangnya belum cukup. Alhamdulillah dengan izin Allah saya mampu menyicilnya ya. Dan alhamdulillah masih tersisa sedikit yang belum dibayarkan. Saya tadinya terlalu berpatokan kalau bisnis itu harus yang begini begitu,
maksudnya memang setiap kali bisnis itu ada tujuannya, tapi harus harus diluruskan. Niatnya harus diluruskan. Niatnya itu karena Allah. Terus dalam menjalankan bisnis itu harus lebih banyak niatkan untuk beribadah. Awalnya saya kurang benar ya, karena mengejar pengennya dari segi materi, dan malah nggak saya dapatkan itu. Saya introspeksi diri, terus mengoreksi diri apa-apa kesalahan yang kemarin-kemarin saya perbuat itu. Alhamdulillah di HNI dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, soleh dan soleha ya. Belajar itu sering menyimak zoomnya Bu Sri Mulyani ya, Bu Ustazah. Hari Jumat, alhamdulillah banyak motivasi-motivasi yang bisa saya ambil. Saya itu kadang merasa benar-benar merasa beruntung sekali saya itu gabung di bisnis HNI ini. Banyak yang saya belum tahu dan belum paham, banyak yang saya gali ilmunya dari bisnis HNI ini. Memang saya sadari dan saya akui saya masih minim ilmu ya, tapi saya selalu berusaha untuk aktif mengikuti, terutama mengikuti Zoom sambil ngomong anak-anak gitu ya. Bagi saya suatu rezeki yang luar biasa di HNI itu, dan saya insya Allah akan istiqomah di HNI, berusaha mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, terutama keluarga sendiri, nggih. Jadi setiap ilmu yang saya dapatkan itu saya sampaikan dulu itu ke keluarga, ke suami, ke anak-anak, dan ke saudara, ke orang tua. Di HNI ini saya mungkin nggak bisa menjelaskan seperti kayak Bu Ita ya. Saya testimoninya yaitu saya lebih banyak menambah ibadah-ibadah sunnah saya, dan tidak lupa ibadah wajibnya juga. Saya itu menuliskan apa-apa yang biasanya saya belum tahu, itu saya catetin. Sampai di dinding kamar saya itu saya tulis. Jadi doa-doa yang saya belum hafal itu saya catetin di dinding. Seperti yang nampak itu di dinding di atas ini, itu di dinding kamar saya. Jadi bangun tidur apa yang harus saya kerjakan, amalan-amalan apa yang harus saya kerjakan. Jadi alhamdulillah saya belajar banyak, dan saya catetin itu ya, alhamdulillah dalam satu hari saya insya Allah menjalankan ibadah sholatnya itu kurang lebih 48 rakaat ya, tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhanya 8 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, zuhur 2 rakaat, serta sholat maghrib 3 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, isya-nya 3 rakaat, dan ba'da isya itu 2 rakaat. Jadi kurang lebih itu 48 rakaat. Saya insyaallah berusaha untuk istiqomah jalankan ibadah-ibadah ini. Dengan saya memantapkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah benar kata Pak Sucipto, Bu Ustazah, Bu Anik, dan Bu Sri Mulyani, kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya akan mengikuti. Alhamdulillah lebih mendekatkan diri ke Allah, banyak rezeki yang menghampiri kita. Alhamdulillah dengan rutin menggunakan produk-produk HNI, anak-anak jadi lebih sehat, keluarga juga lebih sehat, lebih sejahtera, gitu. Terus saya lebih bisa mengontrol emosi saya. Yang sebelumnya saya termasuk orang yang suka marah-marah.
alhamdulillah dengan berkumpulnya dengan orang-orang HNI yang insya Allah soleh dan soleha ini, alhamdulillah saya belajar untuk bisa lebih lemah lembut, lebih ikhlas, lebih belajar banyak tentang, terutama yang saya serap itu tentang ilmu agamanya, nggih. Dan tentang semangatnya dalam syiar produk. Dalam bisnis jalan langit ini, menurut saya hal-hal yang harus diperhatikan itu ya pertama benar menjaga wudhu, sholat tepat waktu, berdoa di waktu-waktu yang istimewa, seperti di sepertiga malam yang terakhir, nggih. Terus seperti hari Jumat ini kan Jumat termasuk hari yang sangat istimewa, nggih. Jadi kalau di hari Jumat itu hari yang istimewa dan ada waktu yang sangat istimewa juga untuk doa-doa kita agar dikabulkan sama Allah. Kalau saya itu ada doa khusus di antara setelah sholat asar dan sebelum maghrib, itu kurang lebih jam 5, itu kalau nggak salah saya pernah mendengar kalau waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jadi saya berusaha kalau sekitar jam 5-an itu saya meluangkan waktu dan untuk meninggalkan kegiatan yang kurang bermanfaat. Saya lebih banyak untuk berdoa, beribadah, dan yang lebih banyak saya lebih banyak berdoanya itu di jam-jam segitu ya, sekitar jam 5 itu. Dan harapan mudah-mudahan doa-doanya bisa dikabulkan sama Allah. Cukup itu saja mungkin, Bu. Ya Allah, keren. Lagi, ada lagi? Untuk doa-doa yang mustajab berikutnya, mungkin ini berdoa yang di antara azan dan iqomah gitu, nggih. Jadi setiap kalian berusaha untuk berhenti dari aktivitas yang lain, jadi mendengarkan azan dan setelah azan berdoa sampai menjelang iqomah itu. Jadi kalau kita lebih mendekat, pokoknya intinya kalau kita mendekatkan diri sama Allah, insya Allah Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak manfaat intinya saya di room ini, dan insya Allah saya berusaha kalau untuk Zoom insya Allah saya selalu ikut, kecuali kalau pas lagi salah sinyal gitu. Karena saya kalau Zoom itu kalau kita nggak pergi di mana-mana dan cuma ngomong anak, itu bagi saya kalau untuk menyimak Zoom bukan hal yang susah. Jadi kita bisa matikan videonya, gitu. Jadi aktivitas kita nggak kelihatan. Jadi waktu kita ngomong sama anak, tinggal kita gedekan aja suaranya, kita bisa nyambi masak, nyambi nyapu, ngepel, pokoknya aktivitas lainnya bisa. Jadi sebenarnya room yang seperti ini tuh sangat bermanfaat menurut saya. Jadi sayang sekali jika dilewatkan, karena ya kita hanya modal kuota saja. Kalau kita belajar offline, butuh waktu, nggih. Maksudnya saya karena anak saya masih kecil 4, jadi kalau kegiatan offline itu saya malah masih kurang, mengikutinya itu masih kurang. Saya lebih aktif di kegiatan yang online. Seperti insya Allah nanti untuk menghadiri BPS itu, nggih, harusnya kan Jogja tanggal 11, tapi diundur, nggih, tanggal 25. Itu aja persiapannya udah dari sekarang. Nyari travel, nyari ininya, semuanya dipersiapkan dari sekarang. Berdoa sama suami, ya Allah, mudah-mudahan karena kita keluarganya udah di keluarga besar, anak 4, suami istri jadi udah 6, mudah-mudahan nanti dimudahkan untuk bisa memiliki kendaraan sendiri. Amin. Ya Allah, mohon doanya, Bu. Karena kalau kayak sekarang ini, belum punya ya kita harus cari yang rental, nyari travel,
kadang kita udah pesan pas hari hanya kita nggak pernah tahu, nggih. Tapi saya berharap mudah-mudahan nanti acaranya dimudahkan dan mudah-mudahan saya udah mesen travelnya bisa nanti bisa hadir di acara BBS-nya. Amin. Mungkin itu saja, nggih. Waktu sudah hampir jam 7, nggih, kurang 1 menit lagi. Pada intinya saya sangat bersyukur, berterima kasih sekali kepada Bu Ani dan Pak Cito yang sudah memfasilitasi kami mitra-mitranya dengan adanya room ini itu sangat bermanfaat sekali buat saya. Saya banyak belajar dari sini. Yang tadinya saya tidak paham, saya menjadi paham. Yang tadinya saya tidak kenal, saya jadi kenal meskipun baru lewat online, nggih. Mengenal Sri yang saya udah berapa kali menyimak di Zoom, nggih, Bu, nggih. Alhamdulillah. Nah, kayaknya cukup itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan jika ada yang bermanfaat. Alhamdulillah, banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Testimoni yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bunda Ina, ya, maaf, Bunda Partina. Ini saya ingat tadi saya berdiri. Nah, ini tulisan saya nih. Nih, plug ini saya tulis pada saat tahun 2000 awal-awal 2019. Jadi lagi heroin. Jadi horornya pandemi itu hanya banyak waktu yang kita nggak bisa kemana-mana. Apa yang harus dilakukan sih? Nah, semuanya saya tulis, Bu, karena saya kalau penjenengan bercerita temboknya penuh hiasan dinding, alhamdulillah itu mading ya. Nah, jadi mading doa gitu. Sama seperti saya, dan ini pun saya tulis, aku ngapain sih sehari itu gitu. Nah, insya Allah karena kalau Bu Partina masih fokus dengan keluarganya, alhamdulillah keluarga saya sudah diurus Allah, saya ngurus banyak orang. Ngurus bisnis JNI, ngurus yayasan, ngurus ada amal sosial di gerakan infak beras. Alhamdulillah sekarang ditambah lagi amanah untuk menemani atau melayani orang-orang yang menjadi tamunya Allah gitu. Jadi nek gak dibagi-bagi otak kita akan pusing sendirinya. Tapi kalau udah ditulis, ini benar 24 jam yang Allah kasih seperti yang disampaikan Bu Partina tadi adalah kita ini full untuk Allah. Nah, bisnis HNI saya itu hanya mungkin beberapa jam saja. Dan Masya Allah, tabarakallah, hasilnya, alhamdulillah, Bu Partina sudah menikmati dengan istiqomah. Akhirnya semua urusan hutang piutangnya Allah selesaikan dengan cara yang terbaik. Ya, dan itu di luar batas kemampuan kita berpikir. Nah, sama, alhamdulillah, kami juga malah begitu. Jadi intinya dari apa yang disampaikan oleh Bu Ita, apa yang disampaikan oleh Bu Partina adalah Allah kasih waktu 24 jam, kita gunakan untuk Allah. Karena memang kita yang menciptakan Allah. Jangan sampai kita menghamba pada dunia. Apa itu? Nah, nek wis HS, PCA, sudah terdengar azan lupa. Nah, itu berarti menghamba pada dunia. Kita punya waktu yang banyak. Saya masih alhamdulillah ya, alhamdulillah ada di circle orang-orang yang Masya Allah mengutamakan Allah, sehingga kalau kita dulu ditekan, dipaksa one day one jus tuh rasanya kayak ya Allah sekali duduk masak 1 jus gitu ya. Alhamdulillah ternyata setelah dinikmati, saya berulang kali, saya timer itu ternyata hanya 40 menit. Itu dengan kemampuan bacaan saya yang nggak lancar. Bagaimana mereka yang lancar? Masya Allah, luar biasa. Maka pada saat kami iktikaf di Masjid Sragen Al-Falah itu, kami berlomba bertiga itu, ayo kita iktikaf 10 hari, berarti khatam ya. Gitu. Alhamdulillah 7 hari kita sudah khatam, karena sehari bisa 5 juz, 4 juz. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita pandai menggunakan waktu untuk Allah, insya Allah urusan dunia kita, Masya Allah, nggak usah
risau. Bunda Partinah pengen mobil, Allah akan kasih. Ya, pengen apa saja Allah akan kasih. Nah, yang utamanya adalah kita pengen punya mobil. Ya Allah, berikan aku mobil terbaik untuk dakwah, untuk bisa menghadiri majelis ilmu, untuk bisa datang di kajian-kajian. Sehingga putaran roda mobil panjenengan adalah putaran ibadah. Bukan hanya kita punya mobil untuk ditaruh di garasi, hanya untuk meringankan tugas-tugas kita kalau bepergian, itu masih bisa ditambah cara berpikirnya. Jadi doanya, mintanya, ya Allah, aku butuh, bukan ingin ya, butuh. Aku butuh kendaraan untuk dakwah ini, untuk mengajak keluargaku di jalan kebaikan. Insya Allah akan kasih. Dengan cara bagaimana? Menjaga wudhu, sholat, dan sebagainya. Nah itulah, Masya Allah pagi ini kita semua sudah mendapatkan testimoni yang luar biasa, mendapatkan paparan-paparan ilmu yang luar biasa. Maka mohon izin pagi ini, dan Alhamdulillah tidak ada yang kebetulan dari Allah, semuanya adalah sudah Allah tulis. Jadi di semenit terakhir ini, ya ini sudah 7,5 ya, sudah jam 7 lebih 5 menit. Mohon izin, saya bukan siapa-siapa, tapi saya berharap bahwa doa kebaikan ini nanti kembali pada kita semuanya. Saya mohon izin mendoakan diri kita semuanya dengan apa? Masya Allah, tadi malam saya mendapatkan tugas, yaitu wajib mendoakan sebanyak-banyaknya orang untuk bisa menjadi tamunya Allah. Maka dari 27 yang hadir, 27 yang hadir ini, nanti yang belum saya sebutkan namanya, mohon di ini ya, mohon dikeluarkan suaranya sehingga bisa kami sebutkan. Jadi saya ingin close untuk SEP pagi ini dengan satu doa. Mudah-mudahan doa ini nanti dijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya ada dilayakkan. Seperti itu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, saya Sri Mulyani Ridho. Saya ikhlas, saya turut mendoakan kepada Bapak Sujito, Ibu Ani Istadiana, Ibu Inna Purworejo, Ibu Anggia Murni, Mbak Ilsa, Bu Ita Nur Indah, Bu Partinah, Bu Lik Aksana, Pak Miftah Huda, Mbak Subda, Bu Siti, Pak Yanto Buningro, Bu Nurul Istiqomah, Bu Pujia Kusumawati, Bu Ramiasih, Bu Siti Patmi, Bu Erna Dwi Astuti, Bu Eni Maria Ulfa, Bu Kortina, dan ini yang menggunakan nama iPhone, Ibu Tanti. Ada yang belum saya sebut? Tidak ada? Semoga ya Allah, orang-orang yang saya sebut namanya tadi, beserta keluarganya, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, dimudahkan untuk sampai jumpa di Baitullah. Ya Allah, 4 pilar utama menuju Baitullah adalah satu, keimanan, iman. Yang kedua adalah Allah panggil orang yang percaya, bukan memanggil orang yang kaya. Dan Allah juga sesuai dengan prasangka hambanya. Allah, pertolongan Allah hanya bisa datang kepada orang yang percaya. Sampai jumpa di Baitullah. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir di SEP pagi hari ini adalah Allah layakkan, Allah mampukan untuk menjadi tamunya Allah. Kita akan bertemu wajah Allah langsung di rumahnya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah, bertetangga dengan surganya baginda Rasulullah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, SEP pagi ini kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan ini di hari Jumat, hari yang istimewa. Banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Yang belum selesai al-kafinya silakan al-kafi. Yang belum sedekah di subuh tadi bisa kita sedekah di hari Jumat ini dan perbanyak sholawat di hari Jumat ini dan konsumsi dengan yang sunnah. Jadi kita persiapkan kematian kita rencanakan kematian kita dengan kebaikan-kebaikan. Jadi urusan mati itu pasti, tapi bagaimana caranya itu yang kita belum tahu. Namun demikian, sebagai orang-orang yang beriman, orang yang cerdas, kita persiapkan kematian kita, keluarga kita, dengan apa? Dengan cara-cara yang terbaik untuk menjemput husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Masya Allah masih ada 24 orang. Semoga apa yang sudah disampaikan di SEP pagi hari ini, semangat energi pagi MG Team, adalah satu kebaikan-kebaikan yang mampu membuat kita berubah menjadi lebih baik. Belajar itu ada perubahan. Kalau belum ada perubahan, berarti makna belajarnya belum tuntas. Maka tidak ada waktu untuk belajar. Setiap detiknya kita senantiasa belajar. Juga hadiah istimewa, mohon izin kepada teman-teman, kita doakan Pak Sucita, Bu Ani Istadiana, Pak Nabila, Mas Fatih, Mas Gozi, dan keluarganya. Semoga senantiasa dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat Allah, karena sudah memfasilitasi kita semuanya. Kita kasih hadiah yang terbaik, yaitu doa. Kita kirim Al-Fatihah lebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sudah jam 7.11. Kita tadi mulainya juga jam 7.11 menit, maka 1 jam 60 menit sudah kita gunakan untuk kebaikan. Semoga membawa kita bahagia, sehat selalu, bahagia selalu, dan insya Allah sampai jumpa di Baitullah. Sampai di Baitullah. Alhamdulillah, tempat tinggal kami sudah kita pasang Ka'bah. Mudah-mudahan itu menginspirasi kita setiap detiknya untuk dilayakkan Allah menjadi tamunya Allah setiap saat. Terima kasih. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Saling mendoakan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Amin. Amin. Demikian saya selaku host minta maaf jika ada kurang lebihnya dalam saya gawangi acara pagi hari ini, dan selebihnya adalah kebaikan-kebaikan itu tentunya datangnya dari Allah. Mari kita akhiri dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan senantiasa minta ampun kepada Allah dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Silap. Saya nerima telepon dulu ya. Mau izin live Ustazah.